Saya selamat berjumpa lagi dalam program Ngobras, yaitu ngobrol serius tapi santai. Kali ini saya ada di Desa Banjarsari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kebetulan saya bersama Bapak Kades. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang. Alhamdulillah sehat. Sarang Bapak saya. Nepangkeun Kebados Deni Sahidin, Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Inilah mungkin salah satu kepala desa yang begitu giat. Dia giat di medsos, di TikTok juga. Dia sebagai generasi muda yang kreatif juga untuk membangkitkan atau meningkatkan berbagai kemajuan daerah, khususnya Desa Banjarsari dan Pangalengan. Jadi sebagai generasi mungkin dia punya tanggung jawab. Pak Kades, saya mau nanya nih, untuk tahun 2025 nih, Ya. anggaran yang turun yang di Desa Banjarsari apa saja Pak? Yang baru turun di Desa Banjarsari di tahun 2025 Betul. dari DD Betul. sama ADPD tahap 1. Tahap 1 ya. Ini kalau dana desa untuk fisiknya apa saja? Fisiknya kita dialokasikan untuk pembangunan drainase. Drainase. Berapa titik Pak? 2 titik 2 titik. sama pembangunan TPT. TPT ya. Dan selain itu ada lagi fisiknya? Fisik ada untuk pembangunan dak. 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 Dak itu apa nih? Dak nanti Oh, dibikin dak buat nanti ke depannya cita-citanya mau bikin teras kuliner untuk UMKM Desa Banjarsari. Ini khusus untuk warga masyarakat ya. Iya. Dan masyarakat itu berhubungan dengan UKM Pak ya. Betul. Itu yang menjalankan siapa tuh? Nanti mungkin bisa jadi BUMDes. BUMDes ya. Iya. Hebat nih. Contoh nih, salah satunya yang kreatif dari kepala desa ini. Mungkin Pak, kalau untuk ketahanan pangan nih, karena ini kan sesuai dengan instruksi Pak ya. Betul. Apa di sini? Kebetulan ketahanan pangan sesuai dengan Perpres yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, ini juga Perpres juga bunyinya atau klausulnya itu dialokasikan ke BUMDes. BUMDes betul. BUMDes itu bergerak di bidang pertanian. Sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada di desa. Ya. Betul. Itu yang bergeraknya masyarakat atau mungkin kelompok pertanian. Ya. Berapa ini Pak yang akan dirancang, berapa titik nih untuk petani sendiri? Kebetulan anggaran BUMDesnya juga itu baru masuk satu tahap di tahun 2025 dan kelompok juga banyak yang kita nanti BUMDes itu bisa bukan memonitoring mana yang siap kita betul. Jadi seleksi dulu gitu ya yang siap. Untuk sementara Pak, untuk titiknya di mana aja Pak? Karena nanti ada di Sukaratu, di Malabar, RW berapa tuh? di RW 5 Sukaratu, kalau di Malabar RW 8. Ya. Pak, kalau pertanian itu menanam apa kira-kira Pak untuk cocok di daerah? Hortikultura. Hortikultura salah satunya kan? Kentang, kopi, betul. Dan mungkin kedepannya yang lainnya juga. Pak, untuk pemasaran sendiri ini kemana misalnya? Kalau misalkan ini kan bergabung di PAD juga ya? Itu rencananya kemana pemasarannya? Kalau kopi, contoh aja kopi. Iya, kopi ya. Di Sukaratu. Ini kopi apa nih yang tren di sini? Kopi Malabar. Kopi Malabar. Ya. Maka produksi udah ada. Udah nasional ya. Hasilnya udah ada. Oh, hebat. Kita tinggal kerjasama sama kelompok petani kopi. Betul. Yang alhamdulillah ini baru pertama kali kita. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih betul. petani kopi juga. Dan produk Malabarnya juga. Ya. Ini kerjasama dengan mana? Ini soalnya kan tidak lepas dari biaya juga Pak. Jadi si kelompok petani kopi itu udah punya kerjasama sama beberapa distributor kopi. Kita cuma menyiapkan kopi-kopi dari wilayah yang nantinya dijual oleh kelompok produsen. Ini sejauh ini mungkin dari kopi Malabar nih, Ya. pemasarannya udah keluar ya? Kalau mungkin nanti bisa ditanya sama kelompoknya, kayaknya udah keluar juga ya? distribusikan kopi-kopi keluar. Betul Pak. Tadi Mas Tani dan tim yang lainnya Pak, mungkin untuk gagasan dari ketahanan pangan apa lagi Pak? Mungkin Untuk ketahanan pangan, kalau kita lihat kondisi desa, karena potensi desanya sangat luar biasa. Kita punya panorama alam yang luar biasa, kayak punya sumber daya alam yang luar biasa. Kita ingin mendorong masyarakat untuk sadar bahwa kita punya potensi di wilayah. Salah satu potensi yang dikembangkan apa nih menurut Pak Kades yang betul-betul pariwisata? Kita lebih persen ke pariwisata, karena setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, grafik wisatawan yang datang ke Banjarsari itu meningkat Pak ya. Mungkin lainnya juga ekstra juga ya Pak ya. Nah di sini juga punya PR pemerintah, gimana keterlibatan masyarakat untuk mendorong mendorong
UMKM yang ada di wilayah itu ikut serta dalam yang ikut peran dalam datangnya wisatawannya ke Banjarsari gitu. Ini kira-kira wisatanya berbentuk apa nih? Misalkan menawarkan tentang pemandangan atau mungkin apa nih? Nah ini yang luar biasa di Banjarsari karena banyak potensi dari mulai wisata alam, wisata sejarah, dan wisata edukasi. Ya, betul. Salah satunya kan nilai jual apa di sini deh? Kalian indah sekali. Nilai jualnya apa nih? Alam. Ya, karena di Banjarsari juga ada pemandangan air panas, ada view pegunungan, ya. Ini mau Highland di sini. Betul, Highland. Terusan Camellia ada di sini. Betul. Ada situs Coledas, ada situs Pakamboska di sini, dan ada juga satu wilayah Sukaratu juga punya potensi juga ya. Cuman untuk sekarang belum tergali. Betul. Kita harus menyiapkan dulu kader-kadernya siap tidak dalam era perubahan ini. Karena saya ketika banyak wisatawan kita tidak siap, kalau saya juga. Betul. Karena saya pernah survei juga terkait wisata. Dulunya Pangalengan di tahun 2021 ke belakang itu wisatawan sangat kurang Pangalengan, tapi dengan banyaknya wisata-wisata di Pangalengan sehingga mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya. Nah di sini juga saya survei kenapa wisatawan yang datang ke Pangalengan cuma datang dan balik lagi. Betul. Baliknya kemana? Biasanya ke Pemkot. Kenapa di Pemkot? Betul. Habisin uangnya di Pemkot. Betul. Jadi uang Pemkot, beli orang-orangnya di Pemkot. Biasanya atau di kota-kota. Kota-kota ya. Kenapa? Gitu. Kita disiapkan di daerah aja, di desa aja. Sehingga banyak wisatawan yang datang ke desa, habis waktunya di desa, habis waktunya di desa, nginepnya juga di desa. Betul. Nah, Dijadikan PAE juga ya. Betul. Penghasilan lebih Betul. desa juga. Ya. Intinya harus ada keterlibatan masyarakat yang siap karena Desa Banjarsari juga kemarin udah mengadakan kegiatan pelatihan karena ada program di tahun 2024 itu Garasi Damai. Garasi apa nih singkatnya dari apa? Kalau garasi biasa kita tahu tempat penyimpanan mobil, tapi garasi ini juga tempat anak muda yang punya inovasi dan gagasan. Apa tuh garasi? Gerakan anak muda siap berinovasi. Wah, hebat tuh pemirsa, garasi intinya. Itu nantinya berdayakan atau mungkin pembelajaran apa untuk garasi ini? Garasi banyak. Pelatihan kayak kita bikin eksplor Pangalengan atau eksplor Malabar. Nah, hasil dari garasi kita punya KIM. Betul, KIM. Komunitas informasi masyarakat. Dan alhamdulillah sekarang juga pada ada di sini. Ini anak-anak yang selalu generasi muda ya. Jadi konten kreator di desa. Termasuk mungkin ayam mendukung Pak Ame ya. Itulah. Pak, kalau tadi program fisik Pak ya, dan ketahanan. Kalau non fisiknya nih kayak BLT dan PMT udah berjalan sih. BLT alhamdulillah kita udah dialokasikan untuk tahun 2025 sesuai dengan anggaran yang baru masuk. Berapa? Kita 42 KPM. 42 agak menurun ya Pak ya? Menurun. Jadi mungkin karena mungkin Lanjut dari Perbu. ya efisien itu ya. Kalau PMT PMT pemberikan uang sekarang lagi melaksanakan PMT. Bahkan hari ini juga lagi melaksanakan PMT. Di lingkungan mana itu? Itu RW 1 Dusun 1. Kita setiap hari satu posyandu. Besok di RW 2, selanjutnya di RW 3 dan RW selanjutnya. Pak, kalau starting di mana? Nah, gini lah. Profesor Banjarsari ini. Starting di tahun 2021, 2022 Bapak Banjarsari lokus stunting. Bayar lah, saya desa banyak stunting. Karena mungkin dari ekonomi. Betul. Nah, di tahun 2023, 2024 kita kerjasama sama yayasan peduli, sehingga kita memberikan makanan gratis selama 3 bulan. Berapa banyak tuh? Banyak banget. Banyak banget kita kasih makan buat balita, anak-anak, sehingga PR-nya tadi stunting lokus di Desa Banjarsari yang alhamdulillah selama 3 bulan kita fokus dan kasih stunting yang alhamdulillah sekarang itu bukan lokus, bahkan kalau zero itu belum, tapi mungkin sangat drastis. Mau ada pengarahannya. Lokus apa? Major apa? Lokus itu sarangnya stunting. Dulu kan makin banyak di sini gitu Banjarsari. Di alhamdulillah 2023, 2024 kita berhasil menurunkan angka stunting secara drastis. Drastis sekali ya. Inilah pemirsa salah satu kepala desa yang masih muda
masih semangat juga, dia banyak inovasi nih, karena salah satunya tadi mungkin menciptakan generasi muda yang kreatif juga menurunkan stunting ya. Inilah salah satu yang perlu contoh kepala desa lain. Pak, saya menanya nih, kalau koperasi daerah, koperasi merah putih itu udah dibentuk sih? Udah dibentuk. Itu bergerak di bidang apa tuh? Banyak bidangnya, cuman menyesuaikan aja nanti kebutuhan wilayah. Itu salah satunya apa nih yang salah satunya mungkin kita menjadi distributor. Terusan kita bergerak tetap melihat potensi karena bidang wisata. Saya harapkan kedepannya koperasi bisa bergerak di bidang wisata. Bidang wisata ini juga ya. Simpan pinjam ya, tapi gimana? Masyarakat banyak. Masyarakat banyak. Pola pikir gimana nih koperasinya udah jadi belum? Belum. Kalau udah jadi sih mau pinjam. Berubah mindsetnya dulu. Adi jasa di Banjarsari itu ingin berubah mental dan berubah mindset masyarakat. Nah, yang alhamdulillah juga ini bukan tentang keberhasilan desa, tapi tentang perjuangan desa. Nah, perjuangan desa Banjarsari dalam jangka waktu kurang lebih 3 tahun saya bersama lembaga pemerintahan desa dari mulai BPD, LPND dan perangkat desa juga berjuang untuk meningkatkan IDM-nya desa. Yang alhamdulillah kurang lebih 2 bulan ke belakang kita dinobatkan menjadi desa mandiri. Ini kan satu mimpi yang bisa nggak desa yang notabene tinggal di tanah perkebunan menjadi desa mandiri. Ini tingkat mana, Pak? Tingkat kabupaten. Oh, inilah desa mandiri. Desa Banjarsari mendapat predikat desa mandiri ya, itu karena mungkin perjuangan begitu hebat dari seorang kepala desa ini. Apa nih yang bukan sampai peduli ke masyarakat? Masyarakat yang peduli banget. Karena untuk mendorong kecepatan desanya maju, masyarakat itu berserta, itu benar. Karena salah satu contoh kita membangun jalan, lapangan voli dan yang lain itu ada keterlibatan masyarakat, seluruh masyarakat. Normalisasi saluran air, ini masyarakat semua. Sangat luar biasa. Terima kasih buat masyarakat desa Banjarsari. Kalian sangat luar biasa keren. Hebat terjadi ya. Bahkan kita sekarang juga ada sanggar budaya, terusan rumah baca, rumah dusun, jabatan untuk masyarakat semuanya. Terus dibangunnya pakai anggaran apa tuh sampai banyak inovasi masyarakat? Kita dorong untuk sarana-sarana, cuman untuk percepatan pembangunan kita tingkatkan swadaya masyarakat. Salah satunya sudah dibangun apa nih? Yang lainnya Pak? Yang lainnya masih banyak. Rencana ke depan ingin membangun pasar rakyat juga ya. Karena kita punya kayak kalau dulu menjoglo, mungkin sekarang ada los pasar. Betul. Kita ingin mengaktifkan lagi los pasar sehingga banyak ke depannya. Mungkin harapan saya banyak masyarakat yang terlibat di sana. Untuk salah satu meningkatkan ekonomi dan program desa juga. Kebetulan ini media, saya ingin informasikan buat masyarakat desa Banjarsari bahwa desa Banjarsari juga menyiapkan paket sekolah ya? Paket A, B, C, itu semuanya gratis untuk masyarakat desa Banjarsari. Dan pesantren juga untuk masyarakat desa Banjarsari yang mungkin orang tua punya anak. Ada beda juga kan, kalau ingin ke pesantren nih, kita menyiapkan untuk pesantren tanpa biaya. Bahkan untuk kehidupan sehari-harinya kita kerjasama dengan pesantren. Pesantren ini juga siap membiayai santri-santri yang siap berpesantren di pesantrennya di Soya. Gagasan itu dari mana? Soalnya kan udah sebagai kades muda ini gagasan dari mana nih idenya? Karena mungkin kita punya media sehingga banyak orang yang terlihat keren nih Pak Kadesnya begitu. Sehingga banyak yang DM, Pak gimana saya mau ngobrol, tersampaikan tentang kondisi desa yang serba kekurangan tapi kemauannya sangat tinggi. Betul. Sehingga alhamdulillah banyak bantuan dari luar, mungkin ini mendorong percepatan kemajuan desa. Betul. Inilah pemirsa salah satu desa yang bercontoh, karena ini selain mungkin mengenalkan bantuan pemerintah juga banyak masyarakat yang peduli dan swadaya juga ya untuk mewujudkan. Ini salah satu mungkin wujud nyata dari masyarakat desa Banjarsari ya, yang sangat peduli tentang kemajuan desa Banjarsari dan didorong juga oleh pemerintah desa yang mungkin semangat. Pak Kades Pak Amenya ini yang mungkin masih ada nih salah satu PR Pak Kades, karena ini kan cita-cita sebagai generasi kepala desa sebagai orang muda juga. Kira-kira nih beda desa Banjarsari apa nih yang satu mungkin yang Bapak masih unek-unek atau masih PR-nya yang harus dibangun dari Banjarsari?
Ekonomi. Saya ingin meningkatkan ekonomi masyarakat untuk lebih maju lagi. Betul, salah satunya mungkin di perdagangan kan, atau mungkin apa ekonominya di bidang apa? Banyak. Karena kita punya potensi. Banyak Kita harus potensi. terlibat di dalamnya. Betul. Mohon maaf juga kalau dulu masyarakatnya atau kalau kita punya pikiran kalau kita jualan di tempat yang seperti itu, Betul. siapa yang beli? Betul. Ya, tapi sekarang dengan media, Betul. kita harus terlibat di dalamnya. Betul. Makanya kalau ingin maju, ayo kita bareng-bareng Iya. lewat media, lewat Betul. pelatihan, Betul. penyuluhan. Betul. Nah yang selalu pemerintah desa hadirkan adalah pelatihan. Pelatihan. Mungkin dari pelatihan, penyuluhan kita punya kader-kader yang siap untuk menjadi orang-orang yang Betul. lebih maju lagi. Pak, mungkin harapan Bapak nih terhadap pemerintah yang harus diprioritaskan untuk desa Banjarsari apa nih Pak? Prioritas pemerintah Bantuan. pusat, provinsi atau kabupaten berikanlah keluasaan buat pemerintahan desa karena kita punya potensi, punya sumber daya alam, sumber daya manusia yang luar biasa. Karena kita tinggal di daerah perkebunan, berikan keluasan untuk bisa membangun secara maksimal. Betul. Karena di desa Banjarsari kita tidak bisa mendapatkan program BSPS. Betul. Karena apa Pak? Karena kan ini rumahnya hampir 100% rumah perkebunan. Betul. Tapi kalau dia kondisi rumah perkebunan sekarang udah mulai agak banyak yang besar. Betul. Kita harus mulai concern juga Iya betul. membantu masyarakat karena masyarakat Banjarsari adalah masyarakat udara Indonesia juga. NKRI juga ya. Yang butuh yang harus melihat yang sama. Betul ya Mas. Pak, ini kan tidak lepas dari bantuan pemerintah ya, baik pusat, provinsi dan kabupaten. Silahkan Pak ucapkan terima kasih kepada pemerintah dengan turunnya bantuan ini. Oke, buat pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten, saya ucapkan terima kasih karena dengan perjuangan saya bersama tim di Desa Banjarsari sehingga ada perubahan yang signifikan. Terlepas ini bantuan dari pemerintahan tertinggi dari Desa Banjarsari. Alhamdulillah ke Banjarsari bantuan aspirasinya, bantuan yang lain-lainnya ini sudah rasakan dan bermanfaat sangat buat masyarakat di Desa Banjarsari. Itulah pemirsa mungkin sebagai ucapan terima kasih nih kepada pemerintah karena melalui pemerintah karena Desa Banjarsari bisa membangun meningkatkan berbagai kemajuan di Desa Banjarsari. Mungkin apa yang diharapkan dan cita-citakan semoga bisa terlaksana dengan baik ya. Terima kasih Pak Kades atas waktunya. Sama-sama, bagus. Cukup sekian program Ngobras dari Desa Banjarsari, Kecamatan Pamalingan, Kabupaten Bandung. Kita jumpa lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Drainase untuk pencegahan banjir di RW dari ujung dari ujung selokan yang besar sampai ke ujung sana. Tadinya kan dari RW 7 di RT 5 ini kan lokasi riskan banjir. Jadi ini dibangunkan drainase untuk pencegahan banjir, untuk perubahan iklim karena memang di Desa Banjarsari ketika perubahan iklim curah hujan tinggi menyebabkan banjir yang menggenang rumah-rumah warga. Harapan saya mudah-mudahan drainase ini menjadi solusi untuk pencegahan banjir ke depan. Jadi tahun depan mungkin mudah-mudahan kalau mungkin curah hujan tinggi sudah tidak banjir lagi. Turun Pak Kades anu parantos ngalaksanakeun programna alhamdulillah karaos manfaatna. Pak Kades sehat selalu.